1% dari orang kaya di Indonesia itu menguasai 50% perekonomian Indonesia. Betul. Kalau di Tapi sekarang apa yang terjadi? 0,2% orang Indonesia menguasai 74% tanah di Indonesia. Melalui konglomerasi PT itu, PT ini, real estate, pertambangan, perkebunan sawit, HPH, dan sebagainya. Ini cuma tinggal bom waktu. Apalagi yang 0,2% itu, maaf kalau pakai bahasa lama, itu non pribumi. Ini bom waktu. Nah, jadi saya pikir hanya presiden yang cerdas dan berani, hanya presiden yang cerdas dan berani, hanya presiden yang cerdas dan berani yang bisa menyelesaikan soal ini, dan dia memang punya kewibawaan yang besar untuk berbicara kepada semua pemimpin yang ada di negara kita ini. Begitu, Pak. Saya tambahin, 50% kekayaan Indonesia hari ini milik 1% orang Indonesia. Ya. 70% kekayaan milik 10%, 30% bagi untuk. Video kali ini berjudul menggelembungkan nilai sertifikat ratusan miliar. Bagi kalangan tertentu mungkin video ini sepertinya dianggap sesuatu yang bombastis, nampak sesuatu yang tidak mungkin. Namun jika Anda mengikuti video lain yang berjudul membeli rumah tanpa modal, ini yang bagi pemula-pemula, dan kartu kredit limit 100 juta bisa mendapatkan rumah sebesar 3 miliar, atau dalam tanda kurung membuat laporan keuangan yang sesuai dengan limit kartu kredit yang akan diajukan di bank. Maka sebenarnya setelah membaca atau mengikuti video tersebut akan tahu mekanismenya itu sama saja, yakni semakin memperbesar mutasi dan saldo rekening Anda, maka nilai penggelembungan akan semakin besar. Mengapa harus sertifikat yang digelembungkan? Untuk memahaminya, maka sebaiknya Anda mengikuti video yang saya beri judul dengan penggelembung kekayaan dan pemimpi kekayaan. Sekilas materinya adalah yang dalam video ini, garis besarnya ya. Dalam sistem perekonomian itu kan dibagi dua, yaitu ada sektor real dan sektor keuangan. Nah, kemudian kita mengetahui bahwa 1% orang kaya di Indonesia menguasai hampir 50% sistem perekonomian. Sistem perekonomian ini tadi kan dibagi dua. Nah, yang 1% itu hampir sebagian besar dia bergerak dalam bidang keuangan. 1% orang yang menguasai sistem perekonomian itu sebagian besar bergerak di sektor keuangan. Kemudian yang sisanya 99% itu menguasai sektor real. Jadi kalau kita ibaratkan kita bagi dua suatu ruangan itu, maka ada ruangan pertama, ruangan yang 1% orang menguasai separuh, ada ruangan lain yang 99% orang menguasai separuh. Jadi ada ruangan sempit dan ruangan lega. Ruangan sempit atau di dalamnya paling banyak bisnis real itu susah bergerak. Kalau mau kaya sangat susah karena dia ruangannya sudah sempit. Kalau mau bergerak cepat, maka potensi menjatuhkan orang lain menjadi besar. Artinya kita kalau mau kaya juga mengambil jatah orang lain paling gampang. Supaya tidak banyak yang berjatuhan di dalam ruangan sempit itu, maka dibuat banyak peraturan atau hukum. Bergerak sedikit lalu menjatuhkan orang lain, kena pidana atau penjara atau kena hukum. Di ruangan ini memang ada jutaan bidang usaha. Nah, memang di dalam sektor real itu ada jutaan bermacam-macam usaha. Kreativitas kita akan memunculkan berbagai macam usaha baru. Tapi dengan adanya peluang berbagai banyak itu, maka munculnya motivator mimpi. Karena kita masih ada harapan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Motivator mimpi itu akan memberikan materi kepada pelaku-pelaku yang jatuh, yang harusnya untuk bersabar, yang putus asa, dan ini akan menjadi menarik untuk menjadi program-program pelatihan. Pasti ada jutaan harapan yang bisa kita tuju. Ini materinya nanti seperti ini. Ini semakin membuktikan bahwa
semakin dalam sektor real semakin ruwet, semakin banyak itu semakin ruwet. Karena ruangannya sudah sempit, malah semakin banyak usaha. Banyak hukum itulah akhirnya menimbulkan banyak pidana. Simak video saya yang berjudul Bisnis Kecil Terbatas, Pidana Semakin Luas. Ruangan ini sebagai ruangan pemimpi kekayaan. Maka ruangan satu disebut ruangan penggelembung kekayaan, ruangan sektor real di ruangan pemimpi kekayaan. Berbeda halnya dengan ruangan yang lega atau ruangan yang sebagai penggelembung kekayaan. Bisnis yang ada dalam ruangan ini hanya bisnis sektor keuangan. Dalam sektor keuangan yang ruangannya lega tadi hanya jenis bisnis sektor keuangan. Jenis bisnisnya pun simpel, tidak banyak kayak sektor real. Hanya menggelembungkan uang kertas seperti dolar, menggelembungkan saham, juga hanya uang kertas, dan menggelembungkan sertifikat tanah maksudnya, juga hanya berbahan kertas. Ini dalam sektor keuangan itu hanya bergerak di 3 itu. Hukum yang menaungi adalah hukum perdata, bukan pidana, bukan penjara. Yang berpotensi menjadi pidana dan penjara sangat kecil dalam hukum perdata di dalam sektor keuangan ini. Ruangan ini kita sebut sebagai penggelembung kekayaan. Sesuai dengan judul video ini, kita akan membahas tentang penggelembungan nilai sertifikat. Kegiatan bisnis ini bukan bisnis properti. Kalau kita mau menggelembungkan sertifikat ini bukan bisnis properti atau developer atau jual beli tanah atau rumah. Bisnis jual beli tanah atau properti yang dikenal umum adalah bisnis real. Itu bisnis yang melibatkan berbagai macam kegiatan. Dalam bisnis real dan properti, kita harus mempersiapkan diri mulai dari praproduksi sampai pasca penjualan. Pertama-tama mencari lahan, dibangun, lalu merencanakan membangun yang melibatkan ribuan tukang, lalu menjual properti yang melibatkan marketing agar dagangannya laku keras. Marketing harus bercuap-cuap seperti tukang obat di pinggir jalan, serta dengan berbagai kegiatan jelimet lain yang menyertainya. Ini kalau bisnis properti atau developer, itu masuk kategori real. Tapi yang saya maksud dalam video ini nanti adalah kita menggelembungkan sertifikat rumah atau tanah maksud saya. Penggelembung nilai sertifikat bukan seperti itu ya cara bekerjanya. Garis besarnya hanya membuat nama baik di perbankan, lalu mengambil uang sebanyak-banyaknya dari bank dengan skema kredit dengan cara menggelembungkan nilai sertifikat. Mengapa harus mengambil uang sebanyak-banyaknya dari bank? Uang masyarakat yang mengalir lewat bank mau tidak mau harus mengucur sebagai kredit. Ini alasannya mengapa harus kita ambil uang dari bank. Karena uang dari masyarakat itu yang jutaan orang Indonesia itu mesti mengalir lewat bank. Dan kalau sudah masuk ke bank mesti harus keluar sebagai kredit. Ini peredaran darah kehidupan perbankan. Begitu banyaknya uang di bank harus terus-menerus mengalir. Kalau kamu tidak mau pinjam maka saya akan pinjam. Kalau kita tidak mau pinjam maka pasti akan dipinjam pihak lain. Kalau golongan tertentu tidak mau pinjam maka pasti tetap akan dipinjamkan ke golongan lain. Kalau dipinjamkan ke orang lain maka dialah yang bisa bikin mall, bisa bikin apartemen, bikin jalan tol. Kita mau di mana? Kita akan sebagai apa coba kalau kita nggak mau pinjam uang di bank? Lihat video yang berisi tentang dilema riba perbankan dalam video yang berjudul Kartu Kredit dalam Sudut Pandang Islam 2. Bagaimana langkah-langkah kalau mau menggelembungkan nilai sertifikat bernilai ratusan miliar? Tetap saja Anda harus baik dengan bank, kuncinya itu. Rekening Anda harus bagus. Lebih jelasnya skema memperbaiki rekening itu lihat video yang berjudul beternak kartu kredit dari satu kartu kredit menjadi puluhan kartu kredit atau ratusan kartu kredit. Ini untuk memperbaiki rekening. Baiklah, saya lanjutkan. Bagaimana menggelembungkan sertifikat yang bernilai ratusan miliar ini? Caranya 1. Cari lahan atau pekarangan di dalam wilayah area perdagangan atau permukiman. Sebagai contoh, kita misalnya membutuhkan 20.000 meter dengan harga pasar 500.000 meter, 500.000 per meter atau senilai 10 miliar kan kalau ini kita beli. Kemudian cari tanah yang bisa kita manfaatkan sebagai akses jalan masuk wilayah tersebut. Jadi kita lokasi itu sebaiknya tidak terlalu jauh dari jalan raya. Kemudian kita beli tanah untuk sebagai corong masuknya ke area tersebut. Tapi skema ini jangan diketahui dulu oleh umum. Ini kita harus tidak boleh diketahui umum dulu karena nanti kalau tahu kita akan banyak tanah yang harganya naik. Misal kita membutuhkan luas 1000 meter untuk jalan masuk, lebarnya 20 meter dan panjangnya 540 meter dengan harga pasar 20 juta per meter atau total 20 miliar. Untuk beli tanah yang di pinggir jalan sebagai jalan masuk itu belinya tanah adalah 20 miliar.
Tetapi tanah yang luas 20.000 meter di belakang karena sawah atau pekarangan, karena dia terhalangi oleh gedung-gedung di pinggir jalan raya tadi, paling dia tanahnya harganya 500.000 per meter. Karena tanah-tanah itu mah diganggang di ruang-ruangan atau di tanah sawah atau pekarangan lainnya. Oke. Nilai pembelian harga pasar mula-mula adalah 10 miliar ditambah 20 miliar. 10 miliar itu yang 20.000 meter dan 20 miliar itu yang depan pinggir jalan atau 30 miliar. Jika kita sudah memahami itu, maka kita menguasai lahannya kan. Sekarang area tanah pekarangan yang belakang atau yang 20.000 per meter harus kita hubungkan dengan jalan besar. Maka area belakang ini mempunyai potensi nilai pasar yang sama dengan harga pasar tanah pinggir jalan, yaitu 20 juta per meter. Setelah kita kuasai area belakang, kemudian kita gabungan dengan area depan, maka sekarang nilai pasarnya menjadi sama, yaitu menjadi pinggir jalan besar, karena itu menjadi satu komplek. Nah, dengan demikian maka total nilai harga pasar potensinya adalah sebesar 20.000 per meter, 20.000 meter persegi kalikan 20 juta. Artinya ada 400 miliar. Ini 20.000 meter persegi ya, bukan 20.000 per meter ya. Jadi karena kita mempunyai lahan 20.000 meter, harganya per meter sekarang sudah menjadi gabung dengan depan, maka menjadi 20 juta per meter yang dulunya 500.000 per meter. Artinya sekarang sudah menjadi 400 miliar. Belum lagi jika tanah yang 100 meter sebagai akses juga kita hitung, maka total harga pasar terakhir menjadi 400 ditambah 20 menjadi 420 miliar. Selanjutnya setelah skema ini kita pahami, praproduksi gini kan, ini perencanaan kan, maka kita harus mengajukan kredit di perbankan senilai 420 miliar tersebut. Kalau toh bank hanya menyetujui 50% dari permohonan kita, maka bank akan mengucurkan dana 210 miliar. Sedangkan harga pembelian hanya 30 miliar. Jadi potensi ada dana segar atau kita mendapat keuntungan. Oke, sekarang kita lihat tampilan berikut ini. Hitam ini misalnya jalan raya. Kemudian yang silver ini misalnya perkantoran atau perumahan. Yang belakang hijau ini adalah boleh sawah, boleh rumah, boleh pekarangan. Yang namanya harga pasar tanah di pinggir jalan ini tanah yang hijau ini pasti lebih mahal dibanding yang di belakang. Biasanya yang di pinggir jalan ini sudah penuh dengan rumah dan belakang ini sudah tertutup. Yang sawah, yang pekarangan, yang perumahan tertutup. Nah, harga yang di belakang itu biasanya jauh lebih murah. Misalnya harga yang di belakang 500.000 per meter persegi. Kemudian yang di pinggir jalan ini kita beli misalnya 20 juta per meter persegi. Misalnya kita membeli 1000 meter. Yang belakang kita membeli 20.000 meter. Maka modalnya di sini adalah 500.000 kalikan 20.000 meter, artinya sekitar 10 miliar. Yang depan ini 20 juta per meter persegi, 1000 meter berarti kita modal 20 miliar. Berarti kalau digabungkan ini modalnya 30 miliar untuk pembelian tanah. Tetapi kalau sudah dibeli jadi satu dan kita jual, maka harga pasar yang belakang ini akan mengikuti harga pasar depan. Artinya ini yang 500.000 langsung akan menjadi harga 20 juta per meter persegi. Artinya ini sudah menjadi harga 400 miliar sendiri. Kalau ditambah depan berarti sudah menjadi 420 miliar. Padahal modal hanya 30 miliar. Yang 400 miliar itu harga pasar kalau sudah kita beli. Dan kita membelinya skemanya adalah melihat dari perbankan tadi. Oke. Jadi misalnya kita mau membuat mall atau mau membuat apartemen, maka kita pertama membeli rumah yang belakang, membeli tanah yang belakang, membeli tanah sedikit untuk masuk. Maka kalau kita masukkan di perbankan harganya langsung naik drastis. Bagaimana untuk skema membeli
tanah yang luas seperti ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Yang paling penting materi kita dalam video ini adalah materi untuk mendesain bagaimana menggelontorkan uang dari bank. Kalau teknisnya ya mungkin ada berbagai macam. Biasanya kalau seperti ini bisa saja kita Pak Dukuh untuk sosialisasi kepada masyarakat di sekitar sini. Ya biasanya Pak Dukuh dikasih mobil Alphard. Kita mobilnya kredit aja lah. Nanti kalau kita gagal kan berarti hanya kita rugi kredit beberapa bulan. Tapi kalau Pak Dukuh dikasih mobil Alphard, mesti akan bersosialisasi bagaimana agar tanah atau rumah atau sawah di belakang ini bisa kebeli. Toh dari modal 30 miliar bakalan dapat 400 miliar kita kan. Nanti biasanya Pak Dukuh yang dikasih atensi mobil, dia akan bergerak sendiri dengan orang-orang yang bisa mendesain atau mensosialisasi untuk pembelian tanah tersebut. Saya kira itu tidak terlalu sulit. Yang penting skema kita adalah bagaimana mendesain rumah tanah yang harganya di belakang tadi sebetulnya hanya 10 miliar tetapi bisa menjadi 400 miliar kalau digabungkan dengan depan dengan skema pengajuan kredit di perbankan. Itu untuk gambaran menggelembungkan sertifikat dari tanah yang akan dibuat kita untuk mall atau apartemen. Demikian, terima kasih. Apakah kita harus mengeluarkan dana awal 20 miliar untuk kegiatan ini? Bukan. Sekali lagi bukan seperti itu. Kita hanya memerlukan rekening tabungan dengan saldo dan transaksi yang bagus. Karena semakin tinggi saya katakan kan semakin bagus. Kira-kira berapa? Anda bisa mengikuti video-video saya yang berkaitan tadi yang sudah saya jelaskan di atas untuk kira-kira supaya sinkron itu berapa. Membuat supaya mutasi rekening tabungan dengan laporan keuangan itu sinkron itu berapa sudah saya jelaskan di video yang lain. Bisa dilihat video yang berjudul kartu kredit limit 100 juta bisa mendapatkan rumah sebesar 3 miliar. Ini ada tata cara membuat laporan keuangan yang sesuai dengan limit kartu kredit yang akan diajukan di bank. Langkah-langkahnya ya, cari info lahan mana yang memungkinkan, termasuk apakah wilayah tersebut bisa dijadikan area perdagangan. Cari info dinas PU, rencana umum tata ruang. Setelah itu temui kepala dukuh atau kepala desa untuk sosialisasi. Bisa kita berikan mobil Alphard lah, walaupun mobilnya kredit. Nanti kalau berhasil langsung kita lunasi. Ingat, potensi kita keuntungan 180 miliar. Kalau kita hanya sedikit mengeluarkan uang untuk mobil seperti itu tidak masalah. Segera urus izin IMP, bisa juga memberikan atensi kepada pejabat setempat. Jika semua sudah beres, maka baru ajukan di bank, bukan kita membeli lahannya dulu. Jadi membeli lahannya itu nanti terakhir. Kalau kira-kira sudah sosialisasi berjalan beres, IMP sudah keluar, baru kita beli semua lahan itu. Dan tinggal menunggu pencairan dari bank. Saya kira cuma simpel seperti itu aja. Terima kasih telah mengikuti video ini.